Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu. Raja Li meraung, nafas tak berujung beredar di antara langit dan bumi, dan paksaan yang mengerikan meresap ke udara. Saya melihat kekosongan bergetar di belakang Raja Li, dan sesosok tubuh besar perlahan muncul, berdiri di dalam kehampaan, dan atmosfer kacau di dalam kehampaan terus bergulir, membentuk penglihatan yang kacau, dan tidak jelas sosok apa itu. Penglihatan kacau muncul, semua orang merasakan ledakan depresi, dan napas mereka menjadi tegang. Ketinggalan. Jiwa binatang itu terbangun. Melihat penglihatan di belakang Raja Li, Yihe tidak bisa menahan cemberutnya. Saat kata-kata Yihe jatuh, gambaran kacau di belakang Raja Li mulai menjadi jelas, dan itu sangat besar. Sosoknya juga terlihat jelas. Itu adalah mamut besar, dengan dua gigi panjang, bersinar dingin. Raja Li ini ternyata seekor gajah. Chen Ping tampak sedikit terkejut saat melihat ini. Tubuhnya bukanlah seekor gajah, gajah ini hanyalah jiwanya yang telah bangkit, yang merupakan tubuh yang paling kuat. Bangun. Tidak ada kekuatan fisik yang lebih besar dari kekuatan gajah. Saya tidak menyangka Raja Li akan membangkitkan jiwa binatangnya sejak lama. Sepertinya dia bersembunyi sangat dalam. Mata Yihe penuh dengan rasa iri. Mungkin orang lain belum mengetahui apa itu kebangkitan jiwa binatang, namun Yihe sangat jelas bahwa kebangkitan jiwa binatang adalah apa yang diimpikan oleh setiap biksu dari ras binatang. Setelah kebangkitan jiwa binatang, itu berarti bahwa kekuatan telah memasuki tahap lain. Hanya saja sangat sedikit biksu binatang yang telah membangkitkan jiwa binatang. Ketika jiwa gai tertentu terbangun, mereka bisa mendapatkan kekuatan jiwa binatang. Apa yang dibangunkan Raja Li ternyata adalah jiwa binatang mamut, jadi kekuatan fisiknya akan meningkat secara eksponensial. Tidak heran ketika dia mulai bertarung dengan Chen Ping, dia mengandalkan kekuatan murni dari tubuh fisiknya untuk bersaing. Yihe, yang awalnya percaya diri dengan kekuatan fisik Chen Ping, mulai merasa sedikit khawatir saat ini. Semua ork para biksu di tempat kejadian, mereka semua memandang Raja Li dengan iri dan cemburu. Penglihatan di belakang Raja Li terungkap, langit dan bumi berguncang, batu-batu besar berguling, dan di tengah pergolakan, situasi berubah warna. Raja Li meraung, menatap Chen Ping, wajahnya penuh dengan niat membunuh, seperti dewa pembunuh raksasa, yang membuat orang merasa gemetar ketakutan. Dan jiwa binatang raksasa di belakangnya meraung ke langit dan mengeluarkan suara yang keras. Chen Ping memandang Raja Li, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan tidak ada sedikit pun kebencian di matanya. Jika Raja Li memiliki metode lain, Chen Ping mungkin akan lebih memperhatikannya, tetapi dibandingkan dengan tubuh fisiknya, Chen Ping hanya meremehkannya. Anda harus tahu bahwa ketika tubuh fisik Chen Ping berada di bawah pulau kecil Mohai, ketika dia menyerap energi naga, energi itu diperkuat kembali. Mengerti? Bahkan jika Raja Li ini membangkitkan jiwa binatang buas, tidak ada yang perlu ditakutkan. Seekor mamut kecil, kamu berani mengatakan bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari klan binatang buas. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu adalah dasar sumur. Katak, bodoh. Pernahkah kamu melihat kekuatan ork sungguhan? Masih banyak lagi ork yang lebih kuat dari mamut ini. Kamu benar-benar bodoh dan tidak takut. Tubuh Chen Ping perlahan bangkit, melayang di udara, dan berkata dengan dingin. Apakah aku seekor katak di dalam sumur? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu siapa katak di dalam sumur. Setelah Raja Li selesai berbicara, dia menginjak kehampaan, dan kehampaan itu meraung dan bergetar, seolah-olah seluruh kehampaan umumnya rusak. Raja Li, yang memiliki tubuh besar, menuju ke arah Chen Ping dengan satu tendangan. Saat ini, tendangan Raja Li lebih besar dari seluruh tubuh Chen Ping, dan dia ingin menginjak kaki Chen Ping untuk membalas tendangan yang baru saja dia terima dari Chen Ping. Ketika Raja Li mengundurkan diri, Chen Ping mencibir, tubuhnya bergoyang, dan dia menghilang. Ledakan.
Kaki Raja Li meleset dari sasaran dan langsung menginjak tanah, menyebabkan bumi berguncang. Melihat kakinya menginjak tanah, Raja Li menginjak Chen Ping lagi. Chen Ping menggunakan gerakan dan kecepatannya yang fleksibel untuk menghindari serangan Raja Li. Dia melarikan diri beberapa kali berturut-turut, yang membuat Raja Li sangat marah. Seperti kata pepatah, segala sesuatu memiliki yin dan yang, pro dan kontra. Raja Li membangunkan jiwa binatang mamut, tubuhnya menjadi lebih kuat dan kekuatannya menjadi lebih kuat, tetapi kecepatannya malah lebih lambat. Chen Ping menghindarinya beberapa kali berturut-turut, Raja Li akan marah. Apakah kamu seorang pengecut yang hanya tahu cara menghindar? Di manakah keberanian untuk menghadapiku secara langsung sekarang? Raja Li melihat bahwa Chen Ping selalu menghindar, jadi dia mulai menggunakan taktik agresif terhadap Chen Ping. Tuan Chen, jangan tertipu, jiwa binatang Raja Li yang telah bangkit ini, meskipun kekuatannya meningkat pesat, kecepatannya akan melambat. Pelan-pelan, jangan berhadapan langsung dengannya. Yi mengingatkan Chen Ping dengan keras. Tapi Chen Ping sepertinya tidak mendengarnya, dan tersenyum dingin pada Raja Li. Oke, karena kamu ingin bertarung langsung, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Bagaimanapun, sosok Chen Ping menghilang dari pandangan Raja Li lagi. Sebelum Li Wang sempat bereaksi, Chen Ping sudah muncul di depan Li Wang. Sebuah tangan besar menamparkan wajah Li Wang dengan keras, darah keluar dari sudut mulut Li Wang dalam sekejap. Setelah Chen Ping menamparkan Raja Li, dia segera mundur. Hal ini membuat Raja Li mulai menjadi sedikit gila. Ketika semua orang melihat Raja Li ditampar oleh Chen Ping, mata semua orang terbuka lebar dan wajah mereka penuh kekecewaan. Menakjubkan. Karena kecepatan Chen Ping terlalu cepat, ketika semua orang bereaksi, Chen Ping sudah menamparkan Wang Li. Telapak tangan, mundur. Hari ini aku harus membunuhmu. Raja Li meraung, rambut panjangnya berkibar, dan seluruh tubuhnya bersinar pada saat ini. Raja Li seperti banteng gila, bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping mendengus dingin. Menghadapi Raja Li yang meledak dengan seluruh kekuatannya, Chen Ping tidak mengelak. Karena dia berkata bahwa dia akan mengikuti Raja Li secara langsung, dia akan menepati janjinya. Cahaya keemasan muncul di tubuh Chen Ping, dan dia langsung menuju ke arah Raja Li. Kali ini, Chen Ping tidak menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dia ingin menggunakan tubuh paling murni untuk melawan Raja Li. Melihat Chen Ping benar-benar berani menghadapinya secara langsung, Raja Li meraung keras, penglihatan di belakangnya bergetar, seberkas cahaya berkedip di antara alisnya, dan segera cahaya itu memenuhi seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, kedua sosok itu bertabrakan dengan sengit, bumi berguncang, matahari dan bulan kehilangan cahaya. Yang terjadi hanya tabrakan paling primitif antara kedua sosok tersebut. Tidak ada mantra, tidak ada keterampilan tempur, tidak ada senjata magis, hanya kekuatan mentah untuk meninju daging, tapi sekalipun itu adalah kekuatan yang paling primitif dan murni, kekuatan penghancurnya sungguh menakjubkan. Kekuatan fisik murni semacam ini telah melampaui kognisi banyak orang. Mereka tidak memahaminya, dan mereka tidak memiliki kekuatan spiritual. Berkah, bagaimana seseorang bisa memiliki kekuatan mengerikan tanpa sihir di sisinya? Tubuh Raja Li sangat besar, dan kekuatannya bahkan lebih tak habis-habisnya. Kebangkitan jiwa binatang memungkinkan kekuatan fisiknya menentang segalanya. Namun Chen Ping, seorang biksu muda, mengandalkan kekuatan fisik murni untuk bertarung melawan Raja Li. Bersama, tidak ada penghancuran yang instan, ini di luar dugaan banyak orang. Banyak orang mengira bahwa setelah kebangkitan jiwa binatang Raja Li, tubuh kecil Chen Ping tidak dapat ditekan oleh benturan kekuatan fisik murni, tetapi sekarang, alih-alih ditekan, Chen Ping malah bertarung dengan beberapa pukulan Raja Li pada daging, bergerak. Dia pasti hancur. Saat ini, wajah Raja Li benar-benar terhina. Diiringi dentuman, keduanya jatuh ke tanah seperti meteor, lalu terhempas ke tanah. Turun. Kekuatan tumbukan yang sangat besar menyebabkan dua lubang dalam muncul di tanah secara instan. Basis.
Saat Yihe dan yang lainnya melihat ini, hati mereka tiba-tiba menegang. Melihat pemandangan ini, Penatuaki dan Li Xing berteriak dengan gugup. Hasil ini tidak terduga, tidak ada yang menyangka Chen Ping dan Raja Li akan melompat dari udara pada saat yang bersamaan. Jatuh. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang mereka tidak berani mendekat, lagi pula akibat tabrakan antara kedua orang tersebut sudah cukup untuk membunuh mereka yang mendekat. Orang-orang tersingkir. Setelah beberapa saat, suara gemuruh terdengar dari tanah. Segera setelah itu, dua sosok perlahan terbang dari lubang yang dalam, dan kemudian melayang di udara. Keduanya saling memandang. Chen Ping terlihat santai, sementara Li Wang terlihat galak. Sungguh ironis bahwa dia, yang telah membangkitkan jiwa binatang, mengikuti Chen Ping hampir imbang. Tanda seru. Ini adalah benturan kekuatan murni, tanpa keahlian sama sekali. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa memiliki kekuatan fisik seperti itu, bagaimana tubuh Chen Ping bisa begitu kuat. Kain Wall. Seorang biksu manusia seharusnya tidak berada dalam situasi ini. Kekuatan binatang macam apa yang kamu miliki, rasanya sangat biasa. Chen Ping berkata dengan sedikit mengejek. Setelah mendengar kata-kata Chen Ping, Raja Li merasa seolah-olah seseorang telah menamparkan wajahnya. Dia berkata berkali-kali bahwa dia akan membunuh Chen Ping, betapa kuatnya klannya. Tapi wajahnya ditampar lagi dan lagi oleh Chen Ping. Raja Li memandang Chen Ping dengan niat membunuh di matanya. Kali ini dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi bagian tengah alisnya memancarkan cahaya lagi, dan kekuatan besar mulai meningkat. Penglihatan di belakang Raja Li tiba-tiba mulai menyebar, diikuti dengan kecepatan tangan yang cepat, dan penglihatan itu menyebar. Setelah beberapa kali, keseluruhan pribadi Raja Li juga berubah. Saya melihat rambut hitam muncul di sekujur tubuh Raja Li, taring terlihat di mulutnya, dan tangannya berubah menjadi cakar yang tajam. Dia terlihat sangat. Poinnya menakutkan. Raja Li ini berubah menjadi monster setengah manusia, setengah hewan, tetapi kekuatannya jelas meningkat lagi. Aku baru saja mengujimu, dan sekaranglah waktunya bagimu untuk mengalaminya. Raja Li akhirnya meraung, dan suara itu sepertinya keluar dari tenggorokannya. Canggung. Setelah itu, Raja Li dengan cepat bergegas menuju Chen Ping, dan kali ini gerakan Raja Li menjadi lebih cepat. Saya melihat bayangan hitam melintas, dan Raja Li sudah berada di depan Chen Ping. Kemudian dia menamparkan cakarnya ke arah Chen Ping, dan ketika cakar itu jatuh, kekosongannya terkoyak. Chen Ping juga terkena cakar ini, dan tubuhnya terlempar ke belakang, masih ada beberapa bekas darah di dadanya. Tuan Chen. Melihat ini, Yihe dan Gao Qilan bergegas dan menghentikan Chen Ping. Melihat luka di dada Chen Ping, Gao Qilan dan yang lainnya merasa patah hati. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Gao Qilan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, luka kecil ini bukan apa-apa. Chen Ping tersenyum dengan mudah, tetapi jika dia bisa melukai tubuhku, kekuatan Raja Li ini cukup bagus. Raja Li melihat bahwa Chen Ping terluka sendirian, matanya tiba-tiba menunjukkan kebanggaan, dan tubuhnya memancarkan aura haus darah, yang menakjubkan. Raja Li berdiri di atas kehampaan, dan penglihatan di belakangnya terus berkedip, seolah menawarkan hadiah kepada Raja Li dengan kekuatan tertentu. Kuantitas. Wah, sekarang, pernahkah kamu melihat kekuatan sebenarnya dari suku binatang buas? Aku baru saja menggunakan 50% kekuatanku. Kuantitasnya, jika Anda memukul dengan seluruh kekuatan Anda pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Petik 2. Raja Li menatap Chen Ping dengan bangga dan berkata. Chen Ping mendorong kerumunan itu, melompat, dan menghadap Raja Li secara langsung, tanpa sedikit pun kebiasaan di matanya. Kekuatan binatangmu tidak lebih dari itu, karena kamu berkata begitu, maka aku akan membiarkanmu melihat apa yang ada. Kekuatan sebenarnya dari para orc. Setelah Chen Ping selesai berbicara, cahaya keemasan melintas di belakangnya, dan bersamaan dengan cahaya keemasan, seekor naga emas perlahan melintas di belakang Chen Ping.
Keluar sekarang. Naga emas muncul di belakang Chen Ping, memancarkan keagungan yang tak ada habisnya, yang membuat banyak orang berlutut saat melihatnya. Bahkan banyak tentara di kota Raja Mingli tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah saat ini. Naga emas adalah raja binatang.